Di situ lagi heboh bahwa sekolah, kuliah membayar menggunakan pinjol. Gimana kok bisa begitu? Begini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hello Brother. Bersama saya Brother Terkait. Selama 10 menit ke depan saya akan cerita tentang kisah inspiratif, tentang bisnis, tentang kreatif, mindset, hingga apapun juga yang menarik untuk diceritakan. Pastikan Anda tetap di sini, tonton sampai habis karena insya Allah akan ada sesuatu yang menarik yang bisa Anda petik dari sini. Jadi kabarnya postingan ini muncul awalnya dari sebuah postingan yang viral banget di sosial media karena menampilkan foto flyer yang berisi tentang informasi cicilan kuliah bulanan yang diolah oleh pihak ketiga. Saya tidak akan menyebut merek di sini karena Anda nanti bisa cek sendiri. Takutnya kenapa-kenapa. Dan di sini adalah satu kampus besar di mana mahasiswanya untuk membayar kuliah bekerja sama dengan pihak ketiga yang bukan bank. Jadi pihak keuangan. Ya bolehlah disebut sebagai pinjol. Jadi inisialnya P, belakangnya L, pinjol. Jadi di situ ada salah satu platform. Begitu saya cek, itu ternyata memang di situ ada program cicilan kuliah. Dan hal ini juga dibenarkan oleh pihak mewakili kampus tersebut. Jadi dibenarkan oleh pihak kampus tersebut bahwa memang kampus ini sejak bulan Agustus 2023, kampus ini memberlakukan proses pembayaran kuliahnya itu melalui pinjol dan bisa dicicil. Bagaimana pendapat orang-orang terkait dengan ini? Banyak yang pro dan kontra terkait masalah ini. Kita bahas yang pro dulu ya. Juru bicara dari kampus tersebut mengatakan bahwa hal ini sah-sah aja selama kebutuhannya adalah untuk kebutuhan kuliah dan hal itu tidak membebani atau memudahkan proses belajar. Karena hal ini tidak ada bedanya dengan bekerjasama dengan bank. Bahkan si juru bicara tersebut mengatakan bahwa proses kredit melalui pihak ketiga ini sudah ada dari tahun 2022. Itu bagi yang pro. Dan yang kontra mengatakan bahwa saya sebutkan ada dari pihak OJK, pihak ahli mengatakan bahwa hal ini tentu akan menjadi beban buat mahasiswa. Justru akan memberatkan mahasiswa karena yang harus mahasiswa belajar dengan tenang, sekarang malah dibebani dengan hal-hal tersebut. Kemudian saya penasaran, saya buka websitenya. Di situ langsung ada contoh simulasinya. Di sini saya coba tes. Saya memilih kampus besar. Nih, di sini ada simulasi cicilan di sini. Ini ada simulasi cicilannya. Ngok. Jadi ini saya tes. Cicilan saya itu 1,5 juta. Cicilan saya 1,5 juta untuk di kampus A. Kemudian cicilan adalah cicilan reguler mahasiswa baru. Nah, cicilan saya tes, saya coba di situ. Dan begitu saya masuk ke list, ternyata Pak, di situ ada 94 kampus yang sudah menggunakan, kita kan juga baru tahu bos. Nah kemudian saya coba masukkan 1.500.000 dengan jangka waktu peminjaman 18 bulan. Di sini ketemu Pak. Jadi ketika saya meminjam 1,5 juta selama 18 bulan, saya harus membayar 2.131.002. Totalnya seperti itu. Karena si pinjol ini menerapkan bunga 3%. Tapi tunggu dulu. Belum selesai. Karena ternyata begitu ada pinjem, ini belum termasuk ini ya, administrasi. Jadi begitu kita pinjam ada biaya administrasi lagi sebesar 3%. Katanya biaya persetujuan. Kalau biaya bulanannya adalah 1,80%. Ini yang saya baca. Kemudian setelah ditotal, selisihnya antara bayar biasa dengan bayar menggunakan pinjol tersebut itu selisih 600.000. Mungkin bagi yang terbiasa kredit itu hal yang cincela, wajar lah. Orang kredit kan wajar lah, pasti ada selisihnya. Cuman yang jadi masalah ada berapa poin-poin yang saya rangkum menjadi satu cerita di sini bahwa ternyata pinjol itu suka memberlakukan hal-hal yang di luar prediksi kita dan tanpa pemberitahuan. Kita bahas ceritanya di sini. Di sini saya baca satu cerita bahwa ada seseorang yang tiba-tiba punya hutang mahasiswa sampai dia mau bunuh diri. Teman-teman bisa cari beritanya sendiri, saya nggak mau ngebahas di sini. Di situ ada cerita di mana karena tuntutan gaya hidup dan segala macam, hanya dia mencoba mempinjam di pinjol hingga hutangnya sampai 500 juta. Berawal dari 600.000 bos. Jadi 600.000 karena nggak bisa bayar pinjam ke sini, karena nggak bisa bayar pinjam ke sini, sampai total ternyata yang tujuannya awalnya buat nutupin hutangnya yang di awal ternyata malah membengkak menjadi 500 juta. Itu teman-teman bisa cari sendiri. Nah,
gimana ini bisa terjadi jika itu terjadi pada mahasiswa yang notabene mereka harus belajar, mereka harus bagaimana menuntut ilmu yang benar, tiba-tiba terkendala masalah itu. Makanya di sini kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan modal dan mereka mengatakan bahwa pihaknya lagi mendalami kira-kira ini benar-benar membantu atau menyulitkan atau malah menjadi bumerang buat mahasiswa. Kemudian juga pada ahli dari OJK juga mengatakan bahwa kasus ini sudah juga menjadi perhatian dari Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan. Kembali lagi, kenapa hal ini menjadi pro dan kontra? Ya kembali lagi, ada orang yang suka memang memaklumi hal itu sebagai hal yang biasa, ada juga yang mengatakan bahwa hal itu menjadi sangat nggak bagus, terutama bagi yang muslim mungkin ya. Ada beberapa hal yang menjadi konsen kenapa pinjol itu sangat tidak disarankan. Pertama, bunganya tinggi. Kalau kita ngomong pinjol, bunganya tinggi. Dan ngerinya, cerita dari korban juga dan saya artikel yang dapat. Yang kedua, teror debt kolektornya yang sangat mengganggu. Jadi mengganggunya itu nggak cuma ke kita bos, tapi ke teman-teman kita, ke orang sekitar kita, keluarga kita, semua diteror sama si pinjol. Saya tuh mengalami Pak berapa kali Pak. Jadi sama debt kolektornya terus diteror dan mengatakan bahwa si A ini begini tidak bayar, begini tidak beritikat baik. Otomatis itu akan berefek dengan status sosial Anda bos. Jadi nama baik Anda, kredibilitas Anda itu akan dipertaruhkan di situ. Hati-hati Pak kalau mau pinjam di pinjol. Karena apa? Pinjam di pinjol itu gampang. Tahu-tahu ada orang datang, lihat handphonemu sudah nomormu berapa tahun? Wah, Anda sudah bisa pinjam nih 20 juta, 50 juta. Nomornya sudah berapa tahun? Itu pancingan bos. Apalagi tahu disadari atau tidak, ketika Anda sering ngomong nggak punya duit, utang segala macam, butuh nggak punya duit, punya modal, perhatikan iklan-iklan Anda yang muncul iklan-iklan pinjol bos. Karena dia membaca karakter kita, membaca kebiasaan kita. Habit kita dibaca di situ dan keluar iklannya pinjol. Coba bayangin gimana orang yang jelas-jelas butuh duit, nggak tahu mau pinjam kemana, keluarlah pinjol. Deng, yang ada setan, pinjaman tanpa begini, tanpa begitu. Kemudian si pinjol ini punya kebiasaan merubah denda dan bunga seenaknya tanpa pemberitahuan. Korbannya sudah banyak. Tapi di sini saya tidak menggurui, saya cuma cerita aja bahwa ada baik dan tidak baik. Dan yang ketiga, karena saya muslim ya, di dalam Islam dosa riba. Ini jelas bunga Pak, kita pinjam 5.000, balikinnya 7.000, kan jelas bunga. Nah, itu kalau dalam Islam namanya riba. Dan itu ada hadisnya, katanya di dalam hadis tersebut, riba itu ada 73 pintu. Dan pintu riba yang paling ringan itu dosanya seperti lelaki berzina dengan ibunya. Men, bayangin Pak, Anda pinjam cepet, balikin 150.000, tapi dosanya sama kayak Anda lagi berzina dengan ibunya. Auzubillahi min dzalik. Jadi, kalau menurut saya, kesimpulannya itu tadi bahaya melakukan pinjaman online dan sampai sekarang menyerang kampus itu sesuatu yang serem kali ya. Jadi mungkin bagi adik-adik yang kuliahnya masih nggak bisa bayar, mungkin lebih baik cuti kali ya. Saya berani mengatakan begitu kenapa? Saya dulu kuliah sambil kerja. Kalau bisa kerja apa aja, nyuci piring kayak atau ngapain. Biasanya kan banyak yang gengsi ya. Nah, kalau mau digitalan, nanti bisa menjadi affiliate kita. Kita punya produk yang kita bisa jual, produk e-course dan segala macam. Jadi affiliate bos, lumayan. Sekali Anda main klik, dapatlah 50.000, 100.000. Kalau sehari bisa jual 1 juta, kan udah banyak hasilnya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, daripada Anda meminjam, lebih baik Anda bekerja atau nabung lah, mengirit lah. Jadi kira-kira begitu. Itu tadi cerita kita kali ini, cerita saya kali ini. Jika ada yang baik, itu semua karena Allah. Dan jika ada yang buruk, karena keterbatasan saya sebagai manusia. Dan apabila teman-teman punya cerita atau kisah inspiratif atau orang yang menarik, silahkan komen di bawah. Dan komen yang terbaik akan kita pilih, kita jadikan video, dan Anda berhak mendapatkan uang tunai dari kita. Oke, jangan lupa komen, like, and share. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan silahkan di-share ya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan sukses luar dalam. Bersama saya, Brother Kai. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat berkarya, baik aja terus.